Proses kebangkitan Yesus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Proses kebangkitan Yesus itu seperti ini. Ia dilahirkan dari seorang perawan, dibaptiskan di sungai Yordan, disesah tentara Romawi, disalibkan di Golgota, lalu dibangkitkan pada hari ketiga. Dan yang dikehendaki Paulus adalah bersekutu dalam penderitaan dan kematiannya. Kita teringat dengan janji sepasang insan di depan pendeta yang hendak meneguhkan mereka dalam pernikahan kudus. Salah satu cuplikan kalimatnya ada kata-kata seperti ini, dalam suka dan duka. Apa artinya? Artinya mereka akan bersama-sama menikmati suka maupun duka. Kalau kita mengaku bersekutu dengan Kristus, kita juga harus bersatu dalam penderitaan dan kematiannya juga, supaya kita dibangkitkan bersama Kristus. Bersekutu dalam penderitaan dan kematian Kristus bukanlah hal yang menyenangkan. Jangan membayangkan sesuatu yang indah di sini. Tidak ada yang indah di dalam penderitaan, kecuali bila kita sadar bahwa penderitaan ini akan menuntun kita pada kemuliaan Kristus. Inilah yang dimaksudkan Petrus dalam salah satu suratnya, dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam kitab Yesaya 38 ayat 17 juga disebutkan tentang penderitaan yang justru menuntun pada keselamatan. Tetapi kalau kita menderita karena kita berbuat jahat, itu bukan penderitaan yang dapat menuntun kita pada kemuliaan Kristus. Jadi, kalau kita belum pernah menderita karena Kristus, setidak-tidaknya diolok oleh teman karena iman kita itu, maka kita belum bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Yesus sendiri berkata bahwa mereka yang menjadi miliknya akan dibenci oleh dunia ini. Tertulis di Yohanes 15 ayat 19. Kita pasti akan dimusuhi dunia ini dimanapun kita berada. Mintalah agar Tuhan melayakkan kita untuk bersekutu di dalam penderitaan dan kematiannya, supaya kita boleh mendapatkan bagian di dalam kebangkitannya. Ambillah sikap sebagai orang benar yang akan selalu hidup menurut firman-Nya. Kalau kita lakukan, tak lama lagi akan datang penderitaan. Bersiaplah untuk melakukan kebenaran dan bersiaplah pula untuk menderita oleh karena nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.